Yang kita alami sekarang adalah akan ada masalah yang muncul ketika tanda binatang itu diberlakukan. Dan ini adalah masalah ketaatan pada hari Sabat dan penyediaan fasilitas yang memadai oleh para pengusaha. Pembicara kita untuk sore ini adalah Saudara Jonathan Cherny Esquire, yang adalah seorang pengacara dan akuntan publik bersertifikat. Praktik hukumnya berfokus untuk membantu mereka yang mengalami diskriminasi agama di tempat kerja serta pengacara urusan warisan. Cherny adalah salah satu pengacara yang mewakili Gerald Grove dalam kasusnya di Mahkamah Agung Amerika Serikat baru-baru ini melawan layanan pos Amerika Serikat. Bapak Cherny juga menjabat sebagai Mitra Direktur Ministry Kristen Amerika, sebuah kelompok pelayanan yang didedikasikan untuk menyebarkan pekabaran 3 malaikat tanpa kompromi. Bergabunglah dengan saya untuk menyambut Saudara Cherny, kita senang dia bersama-sama dengan kita. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dia memberi orang-orang karunia ini untuk melawan perjuangan iman yang baik di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Saudara Jonathan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat siang. Jadi, berapa banyak dari Anda di sini yang pernah mendengar tentang American Cassette Ministries? Oh bagus, jadi kita tahu apa itu kaset. Yah, karena kita tidak memiliki kaset lagi. Jadi kami harus mengganti nama kami. Ministry CD Amerika, yang juga nantinya akan ketinggalan zaman. Jadi nama kami adalah Ministry Kristen Amerika. Jika Anda tidak punya aplikasi kami, saya ajak Anda mengunduh aplikasi. Ada beberapa presentasi rohani yang luar biasa indah di sana. Kembali ke tahun 1970-an, ketika tidak ada yang merekam penginjil Advent kita. Jadi Anda bisa membuka aplikasinya dan mendengarkan mereka. Kami memiliki lebih dari 8.000 khotbah. Dan kami terus menambahkan pelajaran baru setiap minggu juga. Jadi bukan hanya pelajaran lama, tapi pelajaran lama juga adalah pelajaran yang bagus. Jadi saya menikmati pelajaran lama dan mendengarkan beberapa orang yang berkhotbah sebelum saya hidup. Jadi saya menyarankan Anda untuk mendownload dan melihatnya jika belum. Jadi, saya seorang pengacara. Saya membantu dalam kasus diskriminasi agama. Awalnya itu bukanlah hal yang saya pikir akan saya lakukan saat saya sekolah hukum. Saya masuk sekolah hukum dan baru lulus ujian sertifikasi akuntan dan berpikir bahwa saya akan berkecimpung di hukum pajak. Dan saya senang saya tidak memasuki karir yang membosankan tentang kode pajak. Dan Tuhan memiliki rencana yang berbeda, dan saya bersyukur untuk itu. Dan dengan rahmat-Nya, saya dapat mengerjakan kasus yang naik ke Mahkamah Agung di awal tahun ini, 2023, pada bulan April. Yang mana kami terima keputusan yang menguntungkan pada bulan Juni. Tanggal 30 Juni tahun ini. Jadi kita akan membahas sedikit tentang itu. Tetapi sebelum saya mulai, banyak orang bertanya kepada saya. Dan saya pernah membicarakan tentang kasus ini di gereja-gereja dan tempat-tempat lain. Dan beberapa orang mendatangi saya, "Hei, mengapa Anda mewakili seorang pemelihara hari Minggu?" Dan ada seorang wanita, dan kiranya Tuhan memberkatinya. Dan dia yakin bahwa saya yang membawa hukum hari Minggu. Jadi dia berbicara kepada saya, memberi saya waktu yang sulit, kami memiliki percakapan yang menyenangkan. Jadi orang-orang bertanya kepada saya, "Mengapa Anda mewakili seorang pemelihara hari Minggu?" Dan, itu membuat saya berpikir tentang beberapa tahun yang lalu. Saya memiliki pertanyaan yang sama yang diajukan kepada saya. Orang-orang bertanya kepada saya, "Mengapa Anda mewakili seorang anti-vaksin? Mengapa Anda mewakili orang-orang yang tidak mau divaksinasi?" Anda tahu, bahwa kita semua perlu membantu orang lain atau untuk kebaikan bersama atau apapun itu istilahnya. Jadi, saya sudah sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan itu membuat saya berpikir, apakah kita hanya membela keyakinan kita sendiri? Apakah itu kebebasan beragama? Kebebasan bagiku, tetapi tidak untukmu? Atau apakah kita membela semua keyakinan? Saya bertemu seorang wanita beberapa tahun yang lalu. Menelepon saya sambil menangis. Satu-satunya tulang punggung keluarganya akan kehilangan pekerjaannya. Karena dia tidak mau disuntik vaksin COVID. Dan dia menangis kepada saya dan memberitahu saya tentang bagaimana pendetanya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mau menulis surat untuknya, dia tidak akan membantunya. Dan saya tahu bahwa hal ini terjadi bukan hanya pada wanita itu, tetapi juga pada banyak orang. Di semua gereja, dan sayangnya di gereja kita sendiri, di mana para pendeta menolaknya.
Pendeta dari mimbar berkata, kami tidak akan menulis surat apapun. Jadi jangan minta kepada saya, katakan itu kepada jemaat. Dan conference mengatakan kepada pendeta mereka untuk tidak menulis surat kebebasan beragama. Bukan berarti Anda membutuhkannya, tetapi orang-orang SDM, pengusaha, dan karyawan bingung berpikir bahwa mereka membutuhkannya. Dan tidak memberi orang harapan. Tidak membantu orang. Bukankah kita dipanggil untuk menolong orang? Bukankah itu yang seharusnya dilakukan seorang pendeta sebagai gembala? Banyak orang tidak membantu. Banyak pengacara kebebasan beragama menghindar. Karena terlalu politis. Atau tidak ilmiah. Jadi, saya punya kabar untuk Anda. Hari itu tidak jauh dari kita ketika memelihara hari Minggu akan menjadi ilmiah. Benar. Dan kita harus membuat keputusan, apakah kita akan mengikuti ilmu pengetahuan? Atau kita akan mengikuti Alkitab? Jadi meskipun itu bukan keyakinan saya. Mengenakan yarmulke bukanlah keyakinan saya. Apakah itu berarti itu bukan masalah kebebasan beragama? Saya tidak melakukan pengorbanan hewan atau mengenakan jilbab. Apakah itu berarti itu bukan masalah kebebasan beragama bagi orang lain? Jadi, ketika kita mulai mengatakan, karena gereja dan orang-orang mulai berkata, ya itu bukan masalah kebebasan beragama, kan? Ketika kita mulai mengatakan apa yang merupakan atau bukan masalah kebebasan beragama. Bukankah kita melangkah di antara manusia dan Tuhan? Siapakah saya untuk memberitahu Anda apa masalah kebebasan beragama bagi Anda? Siapakah saya sehingga saya mengatakan kepada Anda bahwa bukan itu yang Tuhan telah insafkan untuk Anda lakukan? Jadi ketika kita mulai mengatakan kepada orang lain bahwa ini bukan masalah kebebasan beragama, kita melangkah di antara manusia dan penciptanya. Dan itu salah. Ada kutipan di sini dari Ellen White. Dikatakan, panji kebenaran dan kebebasan beragama yang dijunjung tinggi oleh pendiri-pendiri Injil sidang. Dan oleh saksi-saksi Allah selama abad-abad yang lalu sejak waktu itu. Dalam pergumulan yang terakhir ini, telah diserahkan ke tangan kita. Apakah Anda tahu bahwa panji kebebasan beragama telah diserahkan ke tangan Anda? Ke tangan Gereja Masehi Advent hari ke-7? Ini adalah panji yang seharusnya kita pegang. Dan apa yang terjadi ketika Anda menurunkan panji itu? Apa yang terjadi ketika Anda menurunkan panji itu? Apakah mereka menjadi tidak mundur? Apakah musuh menjadi tidak berkembang? Jika kita menurunkan panji-panji kebebasan beragama, musuh akan mendapat keuntungan. Jadi kita harus memegang panji ini tinggi-tinggi. Kita harus menjunjungnya tinggi-tinggi. Ketika kita melambaikannya tinggi-tinggi, itu mendorong orang lain. Itu memperkuat iman orang lain. Ya, kita harus mengangkat panji ini tinggi-tinggi. Ini kutipan lain dari manuskrip 30, 1889. Dikatakan, tanah kita sendiri akan menjadi medan perang. Yang akan menjadi tempat perjuangan bagi kebebasan beragama. Untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan perintah hati nurani kita masing-masing. Ellen White secara khusus mengatakan kepada kita bahwa tanah ini, Amerika, akan menjadi medan perang kebebasan beragama. Dan jika kita tidak berlatih itu sekarang, untuk orang-orang yang mungkin kepercayaannya berbeda dari kita. Jika kita tidak mengangkatnya, seperti yang dikatakan pepatah, air pasang naik mengangkat semua kapal, bukan? Jika kita tidak mengangkat kebebasan beragama di negeri ini, maka kita kalah dalam pertempuran. Pertempuran ini bukan hanya untuk orang Advent. Pertempuran adalah untuk orang-orang dari semua agama, terlepas dari agama mereka. Kutipan selanjutnya dikatakan, maka tidak dapatkah kita melihat pekerjaan musuh dalam membuat orang tertidur yang seharusnya terjaga? Yang pengaruhnya tidak akan netral tetapi sepenuhnya dan seluruhnya berada di pihak Tuhan? Akankah manusia berseru, damai sejahtera dan aman, sekarang, ketika kehancuran yang tiba-tiba datang ke atas dunia? Ketika murka Allah akan dicurahkan?
Saudara-saudari, kita sedang berada dalam pertempuran. Pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Dan pertempuran ini berpusat di sekitar kebebasan beragama. Dan kita tahu konflik terakhir yang akan terjadi adalah mengenai kebebasan beragama. Jadi kita harus mengangkat panji ini tinggi-tinggi. Dan mengapa Allah menyerahkannya ke dalam tangan kita? Saya percaya beberapa alasan mengapa Tuhan memberikan ini kepada gereja Masehi Advent hari ke-7. Salah satunya adalah karena kita memahami nubuatan Alkitab. Tidak ada denominasi lain yang memahami nubuatan Alkitab seperti gereja Masehi Advent hari ke-7. Kita tahu bahwa krisis akhir ini adalah tentang kebebasan yang dimiliki manusia untuk menyembah Tuhan. Kita juga percaya bahwa setiap orang harus dapat menyembah Tuhan sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Jadi, seperti yang ditunjukkan saudara Zirkel, kaum Puritan. Mereka semua tentang kebebasan bagi mereka, bukan? Dan gereja Inggris berjuang atas kebebasan bagi mereka. Dan semua entitas agama. Di masa lalu sebelum Amerika Serikat adalah tentang kebebasan untuk diri mereka sendiri. Kebebasan beragama dimenangkan oleh penaklukan militer. Dan kemudian Anda berkuasa di atas orang-orang sehingga Anda dapat terus melayani Tuhan atau dewa Anda. Tapi bukan itu cara Amerika dibangun. Dan kita sebagai orang Advent percaya bahwa setiap orang harus dapat dengan bebas menyembah Allah sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Apakah itu berarti beribadah pada hari Minggu atau beribadah pada hari Sabat? Apakah itu berarti mau menerima vaksin atau tidak mau menerima vaksin? Apapun artinya, kita tidak boleh menghalangi antara manusia dan penciptanya. Kita juga tahu, sebagai orang Advent, bahwa suatu bangsa berkembang ketika memberikan kebebasan beragama. Dan kita tahu bahwa negara ini akan jatuh dan runtuh ketika merampas kebebasan beragama. Hanya dengan kebebasan beragamalah kita memiliki berkat Tuhan. Dan kita dapat berkembang dan berdamai satu sama lain. Dan itulah sebabnya saya percaya panji ini ada di dalamnya, diteruskan kepada kita. Dan saya berharap dan berdoa agar Anda semua melakukan semua yang Anda bisa untuk mengangkat panji itu tinggi-tinggi. Itu bukan berarti Anda harus menjadi pengacara, saya percaya tidak harus begitu. Tapi kita bisa melakukan hal lain, bukan? Kita dapat membagikan kebenaran, kita bisa angkat suara, kita bisa berbicara dengan perwakilan lokal kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memajukan kebebasan beragama. Jadi, Tuan Grove. Jadi itulah sebabnya saya mewakili orang-orang dari semua agama. Saya telah mewakili Muslim, Sikh, Yahudi, Baptis, Kristen non-denominasi, dan tentu saja banyak orang Masehi Advent hari ke-7. Dalam hal ini, Tuan Grove, saya ingin memperkenalkannya kepada Anda, dia adalah yang di tengah. Dan dia adalah seorang evangelis Kristen. Dan dia percaya bahwa perintah keempat mengharuskan dia untuk menguduskan hari Tuhan. Yang dia pahami sebagai hari Minggu. Dan dia meyakini bahwa dia seharusnya tidak bekerja pada hari Minggu. Dan semuanya baik-baik saja karena kantor pos tidak mengirimkan surat pada hari Minggu, bukan? Jadi, dia memiliki karir yang bagus. Bekerja sebagai operator rute pedesaan, membawakan surat Anda. Namun, berkat perilaku konsumen dan kalian semua yang membeli paket Amazon dan menginginkan pengiriman pada hari Minggu, kantor pos membuat kesepakatan dengan Amazon dan berkata, kami akan mengirimkan paket Anda pada hari Minggu. Jadi, kita biasanya tidak mendapatkan surat kita pada hari Minggu tetapi kita mendapatkan paket Amazon pada hari Minggu. Jadi dia bekerja di fasilitas kantor pos yang agak besar di sana. Dan mereka ingin dia mulai mengemudi pada hari Minggu. Dan dia memberitahu kepala kantor pos, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya melihat hari itu sebagai hari istirahat dan ibadah, dan saya tidak bisa melakukan itu. Dan kepala kantor pos pada awalnya berkata, baik. Jadi ketika gilirannya bekerja pada hari Minggu, mereka akan melewatkan namanya. Dan memanggil orang berikutnya dalam daftar. Kemudian setelah sekitar, saya tidak tahu, beberapa bulan, atau setahun melakukan ini.
Kepala kantor pos memutuskan, Anda tahu, saya tidak akan melakukan itu lagi untuk Anda. Anda sebaiknya datang kerja. Jadi mereka mulai menulis namanya dan dia menyadari bahwa ini bukanlah suatu situasi yang baik. Dan dia menemukan kantor pos yang lebih kecil di dekatnya di area pedesaan. Dan mereka tidak mengirimkan paket pada hari Minggu dan jadi dia pindah ke kantor pos tersebut. Jadi dia bekerja sebagai supir pos di sana untuk sementara waktu tapi konsumerisme telah melanda kehidupan pedesaan, bukan? Jadi kalian semua yang tinggal di negara ini pasti masih belanja di Amazon. Dan kantor pos itu akhirnya diminta juga untuk mulai melakukan pengiriman di hari Minggu. Dan sekali lagi, dia memberitahu kepala kantor posnya, saya tidak bisa melakukan itu. Dan ada seorang rekan kerja mereka dan dia berkata, "Hei, kalau Anda kerja di cuti mingguan saya akan menggantikanmu di hari Minggu." Dan itu bekerja untuk sementara waktu, sampai akhirnya. Sepertinya dia sakit atau bagaimana, tetapi akhirnya tidak berlanjut lagi. Dan mereka mulai membuatnya bekerja lagi pada hari Minggu, yang dia juga menolak untuk melakukannya. Jadi mereka mulai mendisiplinkannya, memberinya teguran. Kemudian surat peringatan, kemudian diskors 7 hari dan kemudian diskors 14 hari. Jadi dia akhirnya mengajukan keluhan ke EEOC. Equal Employment Opportunity Commission, dan akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kemudian, dia menemukan seorang pengacara lokal. Yang kemudian merujuknya ke organisasi nirlaba ini, yang menangani kasus-kasus semacam amandemen pertama. Dan mereka mendengar tentang Dewan Gereja Negara, yang merupakan divisi kebebasan beragama dari Uni Pasifik. Yang juga merupakan mitra saya dan saya juga banyak berurusan dengan Alan Reinach yang adalah kepala di kantor itu. Jadi, mereka melibatkan kami dalam kasus ini, karena kami menangani banyak kasus tentang akomodasi hari Sabat. Dan begitulah cara kami akhirnya terlibat dalam kasus ini. Jadi, apa yang dikatakan oleh undang-undang adalah Pasal 7 dari Undang-Undang Hak Sipil. Bisa dikatakan, ini bukan kasus amandemen pertama. Kebebasan menjalankan agama. Tapi ini masuk di bawah Pasal 7, yang merupakan undang-undang. Ini adalah undang-undang yang dibuat Kongres pada tahun 1964. Dan dikatakan bahwa merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran praktik ketenagakerjaan bagi perusahaan pemberi kerja yang gagal atau menolak untuk mempekerjakan. Atau memberhentikan seseorang atau melakukan diskriminasi terhadap seseorang sehubungan dengan kompensasi, syarat, ketentuan, atau hak istimewa pekerjaannya karena individu tersebut. Karena mereka memiliki ras, jenis kelamin, semua itu, atau agama ada di sana. Jadi itu merupakan pelanggaran bagi sebuah perusahaan untuk mendiskriminasi karyawan atas dasar agama. Dan bukan hanya jika Anda bekerja di sana, tetapi jika Anda seorang pelamar kerja, jika Anda pergi dan melamar kerja. Sebenarnya saya akan memulai pengadilan pada hari Senin, tolong doakan saya. Seorang gereja Masehi Advent hari ke-7 melamar pekerjaan di bidang penyewaan alat komunikasi, layanan kabel jaringan internet, untuk menjadi seorang teknisi. Mereka menolak untuk mempekerjakannya karena dia tidak mau bekerja pada hari Sabtu. Dan ya, Anda tahu, itu adalah pelanggaran terhadap Pasal 7 dari Undang-Undang Hak Sipil. Dikatakan bahwa Anda tidak dapat menolak untuk mempekerjakan seseorang karena keyakinan agama mereka. Sekarang, beberapa orang bertanya, "Yah, itu tidak masuk akal, bukan? Mereka membutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan pada hari Sabtu, bagaimana Anda bisa memaksa mereka melakukan itu?" Nah, dalam hal ini dengan pihak charter, mereka memiliki 3 jadwal. Minggu hingga Kamis, Senin hingga Jumat, atau Selasa hingga Sabtu. Dan mereka memiliki keleluasaan untuk menempatkan Anda dalam jadwal apapun yang mereka inginkan. Jadi setidaknya ada satu jadwal yang pasti akan mengakomodasi klien saya, yaitu Minggu hingga Kamis, bukan?
Dan mereka bisa dengan mudah mempekerjakannya dan memberinya jadwal itu. Dan juga Senin sampai Jumat, bagaimanapun, selama waktu dalam setahun, itu akan masuk ke jam-jam Sabat. Tapi kemudian, jelas mereka mencoba mengatakan bahwa, kami hanya memiliki jadwal Selasa hingga Kamis yang tersedia. Yang menarik adalah, mereka mempekerjakan 9 karyawan pada waktu yang sama. 3 di antaranya mereka berikan jadwal Minggu hingga Kamis. Jadi saya pikir kita memiliki kasus yang cukup bagus, namun kami tidak pernah tahu bagaimana juri akan memutuskan. Atau menguji fakta-fakta kami, jadi teruslah berdoa. Tetapi kita memiliki hak untuk mempraktikkan keyakinan agama kita. Dan hukum mengatakan demikian, tanpa kesulitan yang tidak semestinya. Jadi dikatakan bahwa istilah agama, itu didefinisikan mencakup semua aspek ketaatan dan praktik keagamaan, serta kepercayaan. Kecuali perusahaan menunjukkan bahwa ia tidak dapat dengan wajar mengakomodasi ketaatan atau praktik keagamaan karyawan atau calon karyawan tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya terhadap pelaksanaan bisnis perusahaan. Jadi, hukum mengatakan bahwa Anda harus mengakomodasinya, kecuali jika hal tersebut akan menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya pada bisnis. Jadi kami memperdebatkan pada hari Senin bahwa mereka dapat dengan mudah memberinya posisi Minggu hingga Kamis, dan itu tidak akan menjadi kesulitan yang tidak semestinya. Dan kami berdebat dalam kasus kami dengan kantor pos bahwa kantor pos dapat dengan mudah mengakomodasikannya. Mereka memiliki karyawan fleksibel paruh waktu yang mereka hubungi ketika orang sakit atau berlibur untuk mengarahkan rute bagi mereka. Kantor pos tempat dia dipindahkan bukanlah seperti disebut Amazon sebagai kantor pengiriman wajib. Jadi mereka tidak diharuskan untuk mengirimkannya pada hari Minggu. Mereka disarankan melakukannya, tetapi kepala kantor pos memiliki keleluasaan untuk tidak melakukan pengiriman di hari Minggu jika diperlukan untuk operasional kantor tersebut. Jadi kantor pos tidak memiliki kewajiban atas perjanjian mereka dengan Amazon, sehingga mereka dapat mengakomodasi Tuan Grove tanpa kesulitan yang tidak semestinya. Jadi, hukum mengatakan bahwa Anda dan saya, sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7, kita dapat diakomodasi di tempat kerja kita kecuali perusahaan dapat membuktikan. Dan itu adalah urusan mereka untuk membuktikan bahwa itu akan menjadi kesulitan yang tidak semestinya dalam menjalankan bisnis perusahaan. Jadi ingatlah istilah kesulitan yang tidak semestinya itu. Nah, itu untuk kasus Grove melawan kantor pos. Seluruh masalah dalam kasus ini adalah, apa arti istilah kesulitan yang tidak semestinya itu? Sayangnya, pada tahun 1977, ada kasus yang disebut Transworld Airlines, TWA, versus Hardison. Dan Larry Hardison, dia adalah seorang karyawan Transworld Airlines, TWA. Kalian mungkin ingat maskapai itu, sekarang sudah lama tidak berfungsi. Tetapi Hardison, dia adalah anggota Gereja Allah Sedunia. Dan dia menolak untuk bekerja pada hari Sabtu, yang dipelihara oleh Gereja Allah Sedunia sebagai hari Sabat. Dan semuanya baik-baik saja sampai TWA memindahkannya ke posisi baru yang membutuhkan shift siang hari pada hari Sabtu. Ketika dia dipindahkan ke posisi baru, dia kehilangan senioritasnya. Maka mereka memaksanya untuk mulai bekerja pada hari Sabtu, yang dia tolak. Dan dia berkata, pindahkan saja saya kembali ke pekerjaan lama saya. Dan mereka berkata, maaf, pekerjaan itu tidak tersedia lagi. Dan dia berkata, mengapa saya tidak bisa bekerja 4 hari seminggu? Mereka berkata, tidak, kami membutuhkan Anda di sini 5 hari seminggu. Jadi dia berkata, bisakah Anda membayar seseorang lembur untuk menggantikan saya? Untuk beberapa hari Sabtu jika Anda membutuhkan saya? Dan mereka menolak untuk melakukan itu. Maka mereka akhirnya memberhentikannya karena menolak bekerja pada hari Sabtu. Sekarang, pengadilan tinggi, jadi Anda memiliki tingkat pengadilan percobaan. Setelah percobaan pengadilan, Anda naik ke tingkat pengadilan banding, dan setelah pengadilan banding, Anda naik ke tingkat Mahkamah Agung. Nah, pada percobaan pengadilan mereka memihak TWA, jadi Tuan Hardison mengajukan banding. Dan pengadilan tinggi memihak Tuan Hardison. Dan mengatakan bahwa, TWA, mereka bisa melakukan sesuatu dan mengakomodasinya tanpa kesulitan yang tidak semestinya, dalam bisnisnya. Tapi TWA, mereka tidak puas dengan itu, mereka tidak ingin mengakomodasikannya. Jadi, mereka mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Dan apa yang mereka tuntut adalah bahwa ini adalah pelanggaran terhadap klausul pendirian. Pasal 7 itu, oleh pemerintah yang mengesahkan pasal 7 dan memaksa saya, perusahaan, untuk mengutamakan agama seseorang adalah tidak konstitusional. Karena hal itu mengharuskan, dan mengutamakan suatu agama dan mengharuskan kami, pemberi kerja, untuk mengutamakan agama. Jadi mereka berpendapat bahwa undang-undang hak sipil yang diterapkan pada agama tidak konstitusional. Jadi inilah yang semua pengacara jelaskan kepada Mahkamah Agung. Tentang konstitusionalitas undang-undang hak sipil yang terkait dengan agama. Kita tahu bahwa konstitusi, amandemen pertama mengatakan Kongres tidak dapat membuat undang-undang yang menghormati pendirian satu agama atau melarang pelaksanaan bebasnya. Dan itulah dua klausul agama dari amandemen pertama, klausul pendirian dan klausul kebebasan beragama. Jadi mereka mengatakan ini adalah pelanggaran terhadap klausul pendirian. Kongres mengesahkan undang-undang yang membuat kita menghormati agama orang ini. Jadi ya, pengadilan, Anda harus membuangnya. Jadi, Anda harus ingat ketika kasus ini sampai ke Mahkamah Agung di tahun 70-an. Pada era ini di tahun 60-an dan 70-an Mahkamah Agung benar-benar prihatin dengan pelanggaran klausul pendirian. Baru-baru ini mulai menerapkan klausul pendirian ke negara bagian. Ingat, ketika konstitusi kita pertama kali disahkan, itu hanya berlaku untuk pemerintah federal. Jadi ada banyak negara yang mewajibkan pengujian terhadap agama tertentu atau tes keagamaan di kantor sampai tahun 1830-an dan bahkan tidak lama dari situ. Jadi negara diizinkan untuk menginjak hak-hak agama Anda. Kecuali ada sesuatu dalam konstitusi negara yang mencegah mereka melakukannya. Tidak sampai amandemen ke-14 disahkan setelah Perang Sipil. Dan disahkan pada tahun 1868 sampai hak asasi dan konstitusi Amerika Serikat diterapkan ke negara bagian. Tetapi kemudian, Mahkamah Agung menolak untuk menerapkan hak asasi ke negara bagian. Tidak sampai sekitar tahun 1940-an. Saya yakin sekitar tahun 1947. Pada kasus Everson melawan Dewan Pendidikan, di mana Mahkamah Agung menerapkan amandemen pertama ke negara bagian. Jadi meskipun kami memiliki amandemen ke-14 yang disahkan pada tahun 1868, butuh 6 atau 7 dekade untuk pengadilan untuk benar-benar menerapkannya ke negara bagian. Dan saya rasa itu karena Anda memiliki masa jabatan seumur hidup di Mahkamah Agung. Dan Anda memiliki banyak hakim agung yang bersimpati pada hak-hak negara bagian. Jadi mereka menolak untuk menerapkan hak asasi ke negara bagian. Meskipun kita telah mengesahkan amandemen ke-14. Jadi ada sedikit latar belakang di sana. Jadi, kita mengalami semua kasus ini yang datang selama masa-masa yang menyadarkan kita bahwa klausul pendirian berlaku untuk negara-negara bagian. Anda meminta mereka mencabut persyaratan Maryland yang mengharuskan seorang kandidat untuk jabatan publik harus menyatakan kepercayaan kepada Tuhan untuk menduduki jabatan itu. Mereka mengatakan itu adalah pelanggaran terhadap klausul pendirian. Anda mengadakan pembacaan Alkitab di sekolah-sekolah. Anda telah membaca doa Bapa Kami di sekolah-sekolah. Anda melakukan doa harian di sekolah-sekolah. Dan kemudian Anda memiliki kasus Lemming, yang seperti menetapkan tes untuk apa yang merupakan pelanggaran terhadap klausul pendirian. Pennsylvania memiliki undang-undang yang mengganti biaya sekolah agama dengan dana negara. Dana untuk buku pelajaran dan gaji guru. Jadi Anda memiliki semua masalah klausul pendirian ini yang muncul selama ini di depan Mahkamah Agung. Jadi TWA berpikir, bahwa mereka berada di posisi yang cukup bagus bahwa ini akan menjadi pelanggaran klausul pendirian. Dan ini naik ke Mahkamah Agung.
Dan itu menarik, jika Anda melihat pendapat mayoritas Mahkamah Agung. Meskipun kedua belah pihak memberi pengarahan kepada pengadilan. Masalah utamanya adalah apakah ini melanggar klausul pendirian atau tidak. Mahkamah Agung, setidaknya pendapat mayoritas, sama sekali mengabaikannya, bahkan tidak membicarakan hal itu. Tetapi sebaliknya mereka malah mengatakan dalam pernyataan mereka, mereka mengharuskan TWA untuk menanggung lebih, beban de minimis, atau sepele, atau kurang penting. Untuk memberikan hari libur kepada Hardison dan libur hari Sabtu adalah kesulitan yang tidak semestinya. Jadi apa yang dikatakan pengadilan adalah, pada dasarnya Kongres mengeluarkan undang-undang bahwa perusahaan harus mengakomodasi hak-hak agama karyawannya, kecuali itu dapat mengakibatkan kesulitan yang tidak semestinya. Dan kemudian Mahkamah Agung mengatakan, kesulitan yang tidak semestinya, sama dengan beban de minimis, sesuatu yang sepele. Atau sesuatu yang sebenarnya dapat diabaikan. Sekarang, apakah ada orang di sini yang pernah mengalami kesulitan? Adakah di sini? Saya yakin kita semua pernah mengalami kesulitan. Apakah Anda menggambarkan kesulitan Anda sebagai hal yang sepele atau tidak penting? Jika Anda mencari kamus hukum hitam, ini adalah kamus hukum yang digunakan hakim dan pengacara. De minimis berarti sepele, dapat diabaikan. Sangat tidak penting sehingga pengadilan dapat mengabaikannya dalam memutuskan suatu masalah atau kasus. Ini dikutip langsung dari kamus hukum hitam. Jadi, pengadilan pada dasarnya mengatakan bahwa perusahaan dapat memberikan alasan apapun untuk tidak mengakomodasi ketaatan beragama seseorang. Dan pada dasarnya mereka tidak perlu mengakomodasi. Jadi, sudah jelas, bahwa kesulitan tidak berarti sepele atau dapat diabaikan. Tetapi apakah Kongres mengeluarkan undang-undang yang hanya mengatakan kesulitan? Atau apakah dikatakan kesulitan yang tidak semestinya? Dikatakan, kesulitan yang tidak semestinya bukan? Jadi kesulitan itu buruk bukan? Kesulitan itu buruk. Bagaimana dengan kesulitan yang tidak semestinya? Kesulitan yang tidak semestinya, berarti berlebihan atau melebih-lebihkan, bukan? Melebih-lebihkan kesulitan. Jadi itu adalah keputusan yang sangat aneh. Yang sama sekali tidak menangkap makna dari apa yang dimaksud Kongres. Anda memiliki hal yang sepele di sini, bukan? Dan Anda memiliki jalan yang tidak semestinya di sini. Dan di suatu tempat di tengah, ada kesulitan, bukan? Jadi apa yang disahkan Kongres adalah bahwa pengusaha harus menanggung kesulitan. Tetapi tidak sampai ke titik yang tidak semestinya. Tapi apa yang dikatakan Mahkamah Agung? Tidak, kita akan mendefinisikan kesulitan yang tidak semestinya sebagai sesuatu yang lebih dari sesuatu yang sepele. Dan itu memihak TWA, dan sayangnya, sejak tahun 1970-an. Kami harus berurusan dengan ini dalam mencoba mendapatkan akomodasi di bawah hukum federal. Jadi sangat sulit bagi orang Advent, dan juga untuk orang non-Advent. Juga orang-orang dari semua agama, untuk mendapatkan akomodasi di tempat kerja. Karena definisi yang miring, bias, ini, yang diberikan oleh pengadilan terhadap undang-undang Kongres. Dan ini membawa kita ke kasus Grove. Jadi dengan kasus Grove, pertanyaan spesifik kami ke pengadilan adalah, apakah kesulitan yang tidak semestinya benar-benar berarti de minimis, kurang penting, atau ada hal lain? Nah, kami sudah memiliki 3 hakim agung yang mengatakan, "Hei, kita perlu melihat kembali TWA pada kasus Hardison karena, Anda tahu, ada sesuatu yang tidak masuk akal di sana." Jadi kami sudah tahu bahwa 3 hakim ingin melihat kembali kasus ini, Anda perlu 4 hakim dari mereka untuk menerima sebuah kasus. Jadi, kami rasa bahwa kami memiliki kesempatan yang cukup bagus. Ini menarik, karena beberapa tahun sebelum kami mengajukan sertifikasi dalam kasus kami, Gereja Advent pernah mengalami kasus melawan Walgreens. Patterson seorang pria Masehi Advent hari ke-7, bekerja untuk Walgreens. Dan Walgreens menolak untuk memenuhi permohonan hari Sabatnya. Jadi, Gereja Advent membawa kasus ini ke Mahkamah Agung, tetapi mereka menolak sertifikasi. Saya bilang, tidak, ini bukan kasus yang tepat untuk meninjau kembali kasus Hardison. Jadi, mereka menolak untuk melakukan itu. Tapi kemudian, kami memiliki kasus pemelihara hari Minggu, dan saya tidak tahu, apakah ini hanya kebetulan. Tetapi Mahkamah Agung katakan, ya, kami akan meninjau kasus itu. Jadi kami bersyukur bahwa pengadilan memberikan sertifikasi dalam kasus kami.
untuk melihat kembali permasalahan ini. Jadi kami akhirnya memberi pengarahan kepada pengadilan pada musim gugur dan musim dingin yang lalu untuk mendapatkan sertifikasi. Dan kemudian sertifikasi diberikan pada tanggal 13 Januari tahun ini. Saya ingat itu karena itu adalah hari ulang tahun saya. Dan itu seolah, saya tidak tahu kalau pengadilan tahu hari ulang tahun saya. Jadi saya mengalami ulang tahun yang sangat menyenangkan tahun itu. Dan kemudian kami mulai bekerja. Menyusun ringkasan ke pengadilan untuk menjelaskan alasannya harus membatalkan peninjauan Hardison. Dan memutuskan bahwa kesulitan yang tidak semestinya, memang berarti demikian yaitu kesulitan yang tidak semestinya. Sebuah perusahaan harus mengakomodasi Anda kecuali itu akan menjadi kesulitan yang tidak semestinya. Dan tidak hanya itu, salah satu hal yang diperdebatkan oleh kantor pos yang diputuskan oleh pengadilan yang lebih rendah adalah bahwa beberapa rekan kerjanya mengeluh. Jadi, itu adalah kesulitan dalam bisnis karena Anda memiliki karyawan yang tidak puas. Dan itulah yang mereka katakan. Sekarang, sebenarnya tidak ada kesaksian rekan kerja yang keluar dalam kasus ini, tetapi supervisor mengatakan bahwa orang mengeluh kepadanya bahwa orang ini bisa libur pada hari Minggu. Dan bagaimanapun, itu adalah masalah lain. Kami berkata, dapatkah perusahaan menggunakan keluhan rekan kerja untuk memenuhi syarat kesulitan yang tidak semestinya? Dan itu sangat memprihatinkan, bukan? Karena pada dasarnya, hak-hak kita tergantung pada suara para pengkritik, bukan? Orang-orang tidak menyukaimu, mungkin mereka tidak menyukai agama Anda. Mereka tidak suka bahwa Anda memelihara hari Sabat, sedang mereka tidak. Atau apapun itu, Anda tahu, dan mereka mulai mengeluh. Mereka tidak suka Anda tidak divaksinasi atau apapun masalahnya dan mereka mulai mengeluh. Kemudian perusahaan dapat mengatakan, "Yah, itu mengakibatkan karyawan tidak puas dan itu mengganggu tempat kerja sehingga kami tidak dapat mengakomodasi." Jadi kami meminta pengadilan untuk mempertimbangkan masalah itu juga. Maka pengadilan menerima kedua masalah kami, mereka tidak harus melakukannya, tapi untungnya, mereka melakukannya. Jadi pada tanggal 18 April tahun ini, kami berada di sana di Washington DC, dan harus berada di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, dan mungkin yang terakhir, saya tidak tahu. Kita mengalami banyak masalah kebebasan beragama yang akan datang, jadi kita ikuti saja apa rencana Tuhan. Tetapi ini adalah pengalaman yang sangat menarik. Saya belum pernah berada di fasilitas keamanan setinggi ini atau situasi terstruktur, tetapi ada antrian orang yang panjang. Menunggu seorang teman saya ingin masuk dan mendengar argumen lisan. Siapapun bisa masuk dan mendengar, mereka memiliki begitu banyak kursi, mereka memiliki sekitar 50 kursi. Tergantung pada seberapa populer kasusnya. Karena mereka memiliki beberapa tempat yang disediakan untuk pers dan hal-hal lainnya. Jadi, masyarakat umum bisa datang. Dan seorang teman saya, dia pergi dan berdiri dalam antrian dan tiba di sana pada tengah malam. Untuk mengantri untuk mendengar kasus ini, dan dia berada di nomor 42 dalam antrian. Ada 41 orang berdiri di depannya, dan mereka akhirnya hanya memiliki 44 kursi yang tersedia. Jadi dia hampir tidak masuk keesokan paginya untuk mendengar argumen pengadilan. Jadi kami tiba di pengadilan, Anda masuk ke sisi bawah, dan itu adalah struktur yang luar biasa, semua terbuat dari marmer dan kolom marmer-marmer raksasa. Dan Anda masuk, dan itu adalah ruang sidang yang sangat mengesankan. Dan para hakim, bangku mereka setinggi ini, duduk di sana, memandang ke bawah, ke semua orang. Dan langit-langitnya, mungkin tingginya 30-40 kaki, hanya dilapisi dengan bangunan marmer. Dan saya berjalan masuk, pengacara lain pada kasus yang berbeda di belakang saya mendengar dia berbisik pelan bahwa kakinya gemetar. Dan saya berpikir dalam hati, jika kaki Anda gemetar di pengadilan dunia ini, bayangkan jika Anda ada di pengadilan surga, benar. Ketika Anda membaca kitab Daniel mereka dikelilingi api, bukan tiang-tiang marmer, benar? Dan, ya, tapi kami bersyukur bahwa kami memiliki pembela di sana sehingga kaki kami tidak perlu gemetar. Ya, sekarang untungnya bukan saya yang memperdebatkan kasus ini, jadi kaki saya tidak perlu gemetar. Ya, tapi saya harus duduk di sana tepat di depan Amy Coney Barrett dan mendengar argumen lisan.
Dan kami melihat selama argumen lisan bahwa pengadilan sangat prihatin tentang pembatalan putusan sebelumnya, sesuatu yang dalam hukum disebut stare decisis, keputusan pengadilan yang lebih tinggi, di mana pengadilan memberikan bobot dan penghormatan yang besar pada keputusan pengadilan sebelumnya. Karena mereka tidak ingin menjadi seperti rumput yang bergoyang tertiup angin. Dan saya rasa pengadilan sangat prihatin tentang hal ini, mengingat semua kekurangan yang diterimanya setelah membatalkan kasus Roe melawan Wade. Jadi, kami seperti mendapat serangan balik. Ini juga menarik karena kami menuntut kantor pos dan mereka diwakili oleh Kejaksaan Umum Amerika Serikat. Dan Kejaksaan Agung telah berdebat secara singkat dalam kasus Patterson. Mengingat bahwa itu adalah kasus beberapa tahun sebelumnya bahwa gereja Advent mencoba untuk membawa masalah yang sama. Kejaksaan Agung mengatakan, ya, Anda harus mengambil kasus ini dan menolak Hardison. Jadi di sini kita beberapa tahun kemudian, dan sekarang Kejaksaan Agung mewakili perusahaan yang ada di pihak berlawanan. Jadi sekarang mereka berkata, ya, kami tahu kami mengatakan itu saat itu, tetapi, mungkin kami seharusnya tidak membatalkan Hardison. Tetapi mungkin kami dapat menemukan jalan tengah. Dan mereka harus menarik kembali pernyataan mereka. Sehingga kami mendorong mereka untuk membatalkan kasus Hardison dan pengadilan akhirnya tidak melakukan itu. Tetapi jika dipikirkan justru itu hal yang lebih baik. Yaitu, itu merubah hukum, tetapi menempatkan kasus Hardison tetap pada keputusannya. Sehingga memberikan pendapat bulat dan dikatakan Mahkamah Agung berpendapat bahwa perusahaan harus menunjukkan bahwa beban pemberian akomodasi akan mengakibatkan peningkatan biaya sehubungan dengan pelaksanaan bisnis ini. Dan kemudian ditemukan dalam catatan kaki dalam kasus Hardison, catatan kaki 14. Di mana para hakim dalam kasus itu pada tahun 70-an yang mengatakan, TWA telah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mengakomodasi keyakinan agama Hardison tanpa menimbulkan biaya besar atau melanggar hak senioritas karyawan lain. Jadi apa yang dikatakan Mahkamah Agung adalah, mereka mengatakan bahwa, lihat kan, hukum selalu membutuhkan biaya yang besar. Jadi istilah, sesuatu yang kurang penting, di kasus Hardison, pengadilan baru saja salah menafsirkan itu. Jadi hukum yang sebenarnya adalah perusahaan harus mengakomodasinya, kecuali itu akan mengakibatkan penambahan biaya besar pada bisnis. Dan kemudian dibebaskan dari mengakomodasi. Jadi itu tidak membatalkan kasus Hardison. Tapi itu sebenarnya, kalau dipikir-pikir akhirnya menjadi berkat. Karena dengan begitu saya dapat membantah bahwa hukum, seperti yang dikatakan Mahkamah Agung, selalu membutuhkan biaya yang besar. Jadi semua kasus yang saya hadapi saat ini, melawan semua pemberi kerja yang mengatakan bahwa kami tidak harus mengakomodasi Anda. Karena itu akan lebih dari biaya, de minimis, sepele kurang penting, atau kami tidak harus mengakomodasi permintaan agama Anda untuk tidak divaksinasi. Karena itu akan memakan biaya lebih untuk masalah sepele, daripada biaya untuk kesehatan dan keselamatan lingkungan. Yang merupakan apa yang diperdebatkan oleh perusahaan, mereka bisa mengatakan, yah, itu adalah hukum ketika kami membuat keputusan, bukan? Sekarang tidak bisa begitu, sebab kata Mahkamah Agung, inilah hukum yang selalu berlaku. Jadi sekarang, pengusaha harus menunjukkan bahwa itu akan menimbulkan biaya yang besar pada bisnis, dan itu membuat mereka tidak perlu mengakomodasikannya. Jadi inilah hukumnya sekarang. Jadi ketika Anda memiliki kasus akomodasi agama, Anda harus membuktikan kepada perusahaan bahwa Anda memiliki keyakinan agama yang kuat, yang bertentangan dengan persyaratan pekerjaan Anda. Kebutuhan untuk mengakomodasi konflik adalah faktor pendorong dalam keputusan perusahaan, dan perusahaan mengambil tindakan yang merugikan terhadap Anda. Kemudian setelah itu, beban bergeser ke perusahaan dan mereka harus menunjukkan bahwa mereka menawarkan akomodasi yang layak. Atau beban pemberian akomodasi akan mengakibatkan peningkatan biaya yang besar sehubungan dengan pelaksanaan bisnisnya. Jadi ini adalah aturan baru yang kita hadapi sekarang. Jadi ini bagus untuk pekerja Advent hari ke-7, tetapi tidak hanya untuk Grove, bagus untuknya.
tetapi juga untuk kita dan untuk orang-orang dari semua agama. Karena sekarang pemilik perusahaan harus menunjukkan bahwa itu akan mengakibatkan biaya besar bagi mereka untuk mengakomodasi. Dan yang bagusnya adalah, saat kita melihat kasus ini, meskipun baru saja kurang dari 2 bulan atau sudah 2 bulan, beberapa hari lagi sudah 2 bulan. Dari Juni, Juli, Agustus, ya baru 2 bulan, dan saya melihat ini muncul dalam banyak kasus yang ingin saya tunjukkan. Yang baru-baru ini diputuskan di California, ini adalah Randy Payne versus Sistem Kesehatan Santo Carlos. Randy, dia adalah seorang pengawas fasilitas di rumah sakit di Oregon. Dan dia diberhentikan setelah dia mengajukan permintaan pengecualian agama untuk vaksin COVID. Dan personalia menolaknya dan berkata, itu akan jadi beban de minimis, kurang penting, di rumah sakit untuk mengakomodasi keyakinan agama. Maka dia mengajukan gugatan, dan rumah sakit meminta kasus dibatalkan. Dan menyatakan bahwa penggugat, Tuan Randy Payne, meminta ia mengenakan masker N95 dan melakukan tes yang sering. Akan menimbulkan lebih dari sesuatu yang kurang penting, sebagai masalah hukum. Jadi ini adalah motif mereka yang mereka ajukan sebelum keputusan Grove keluar. Jadi penggugat dalam kasus ini, dia bersedia memakai masker dan sering melakukan tes. Tetapi mereka berkata, tidak, Anda harus divaksinasi atau Anda kehilangan pekerjaan. Jadi mereka mengajukan motif ini untuk memberhentikan kasus ini sebelum kasus Grove diputuskan. Tetapi kemudian pengadilan memutuskan tepat setelah kasus Grove diputuskan dan berkata, aduh, standar yang salah. Dan demikian kata mereka, menerapkan standar untuk klaim pasal 7 untuk akomodasi keagamaan seperti yang diartikulasikan dalam kasus Grove, pengadilan tidak setuju. Di sini, sejauh ini tidak ada dalam catatan yang menunjukkan bahwa mengizinkan penggugat untuk mematuhi akomodasi. Yang diusulkannya mengenakan masker N95 dan pengujian antibodi sambil terus bekerja sebagai pengawas fasilitas. Akan menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya, dengan mengakibatkan peningkatan biaya yang besar, sehubungan pelaksanaan bisnis tergugat. Jadi Anda sudah melihat bagaimana kasus ini membantu memajukan kebebasan beragama. Dan tidak hanya dalam kasus COVID, dan sebenarnya saya memiliki kasus yang saya tangani sekarang untuk seorang pria. Dia adalah seorang ahli pepohonan, dan yang dia lakukan hanyalah berkeliling, bekerja untuk kota, dan melihat pepohonan sepanjang hari. Dan mereka menolak untuk mengakomodasi dia, meskipun dia tidak benar-benar berinteraksi langsung dengan orang lain. Dan sekarang mereka mendatangi kami setelah keputusan Grove, dan saya menulis surat kepada mereka tentang putusan dalam kasus ini, dan mereka kembali lagi dan menawarkan kesepakatan dengan bayaran yang mahal. Jadi saya memiliki kasus lain yang diselesaikan baru-baru ini dengan bayaran yang tinggi, kasus COVID. Karena kasus ini, kasus Grove, tidak hanya membantu pemelihara hari Sabat, tetapi juga membantu orang-orang yang menghadapi masalah kebebasan beragama yang berbeda. Dan kami juga merasakan, saya mulai mendapatkan klien yang menelepon saya tentang masalah gender LGBT. Pada seorang klien yang baru-baru ini dipecat. Karena dia menolak untuk menggunakan panggilan yang disukai rekan kerjanya. Dan itu membuat kesal rekan kerjanya, sehingga perusahaan memecat klien saya. Karena dia tidak mau menggunakan panggilan yang disarankan. Jadi, klien saya menawarkan untuk memanggil orang itu dengan nama belakang mereka, bukan? Apa yang salah dengan itu? Ketika Anda memanggil, Anda bisa memanggil saya Cerne, itu netral, itu kan cuma nama belakangnya. Itu sepertinya akomodasi yang masuk akal, dan saya pikir karena kasus Grove, saya pikir kami memiliki kasus yang cukup bagus, bukan? Banyak orang memanggil orang lain dengan nama belakang mereka, dan kemudian itu bukan pelanggaran terhadap keyakinannya. Dan itu seharusnya tidak menyinggung orang itu, meskipun tidak. Tapi perusahaan menolak untuk melakukan itu dan berkata, tidak, itu masih menyinggung. Entah bagaimana memanggil Anda dengan nama belakang Anda itu menyinggung, saya tidak tahu. Tapi saya pikir, karena putusan kasus Grove, kami memiliki kasus yang cukup kuat di sana.
Jadi kasus ini, meskipun kita melihat kebebasan beragama dirusak di bidang lain, kasus ini akan membantu kita dalam menjalankan kepercayaan agama kita. Tidak hanya di area Sabat seperti dengan Tuan Grove, tetapi di semua area lain yang kita praktikkan. Jadi saya berterima kasih kepada kalian atas waktu Anda. Tolong doakan saya dan tolong doakan hakim kami saat mereka membuat keputusan ini, karena mereka juga butuh didoakan. Jadi saya tidak tahu apakah kita ada sesi tanya jawab atau tidak, tetapi saya akan berada di sini, dan Anda dapat berbicara dengan saya jika Anda punya pertanyaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.